Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Agus Priyono dalam pelajaran matematika tentang pangkat dan akar bilangan ya. Kita bertemu kembali di bab kelas 9 ya, bab pertama ya, kelas 9, judulnya bilangan berpangkat dan akar bilangan ya. Ini adalah pelajaran baru ya, jadi supaya kita ada penjelasan dan lebih jelas lagi, silakan simak dan jangan lupa subscribe dan komen ya, share juga boleh ke teman-teman ya yang lain. Oke, kita langsung saja. Judulnya adalah bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat dan akar bilangan. Oke, bilangan berpangkat. Oke, tulis di sini ya. Bilangan berpangkat. Oke. Berpangkat ya. Dan akar bilangan. Oke. Bilangan di sini ya. Oke, bilangan. Nah, ini juga akan ketemu lagi nanti di kelas 10 ya, namanya eksponen itu ya. Oke, nah kita langsung saja. Contohnya adalah tentukan arti dari hasil dan pemangkatan bilangan berikut. Perhatikan contohnya adalah tentukan arti ya. Tentukan arti dan hasil ya. Intinya dan hasil. Oke, dan hasil dari pemangkatan. Oke. Nah, ketika contohnya di sini adalah 5 pangkat 4 yang A ya, 5 pangkat 4, maka hasilnya itu berarti menjadi 5 dikali 5 sebanyak 4 kali ya. Nah, kita kalikan aja. 5 kali 5 25, kali 5 125, kali 5 hasilnya adalah 625. Nah, itu adalah contohnya. Oke ya. Sudah paham ya? Jadi kita langsung masuk ke selanjutnya, B. Kemudian kalau seandainya negatif 13, perhatikan di sini dalam kurung ya, pangkat 2. Simpelnya begini. Kalau seandainya ini negatifnya berada dalam kurung dan pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Tetapi kalau pangkatnya ini ganjil, contohnya 3, maka hasilnya akan negatif. Kita langsung saja, maka menjadi negatif 13 dikali juga negatif 13, maka hasilnya adalah 169. Nah, itu adalah hasilnya ya. Next, kemudian yang nomor C ya, yang C. Nah, yang C itu adalah negatif 6 pangkat 5, negatif 6 pangkat 5. Oke, perhatikan apa bedanya yang di ini di atas ya. Dia hasilnya adalah selalu negatif ya. Dia hasilnya adalah selalu negatif, maka di sini negatifnya di luar, kemudian adalah 6 ya, kemudian dikali 6 dikali 6 gitu ya, sebanyak 5 kali ya. 1 2 3 4 ya. Nah, berapapun hasilnya di sini, hasilnya selalu negatif ya. Contohnya seperti itu. Hasilnya adalah berarti menjadi negatif 7.776 ya, 7.776 ya. Itu adalah bedanya dengan yang di B ya. Kalau di B itu ketika pangkatnya ini genap ya, dia hasilnya positif, tapi kalau ganjil pangkat hasilnya adalah negatif. Tetapi kalau yang di C semua hasilnya adalah negatif. Oke ya. Next, kemudian yang D. Yang D di sini adalah negatif 9A pangkat 3. Berarti kan di sini adalah negatif 9A dipangkatkan 3. Kalau ada soal seperti ini, sekali lagi, kalau negatifnya dalam kurung, kalau ganjil pasti hasilnya iya negatif. Nah, gimana caranya? Ya, pangkatkan satu-satu. Maka di sini menjadi negatif 9A dikali negatif 9A juga dikali negatif 9
Nah, maka hasilnya adalah, karena negatif kali negatif positif kali negatif negatif lagi, maka hasilnya adalah 729, A-nya pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi simple ya, nggak ada yang sulit saya pikir. Oke. Nah, kemudian next. Contohnya tentukan nilai X dan Y. Contohnya di sini lagi. Ini nomor 1 contohnya ya, nomor 2 di sini. Ya. Tentukan nilai X dan Y. Contohnya ya. Nah, kalau seandainya contohnya adalah X pangkat 3. Contohnya yang A. X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Kan gitu ya. Negatif 125. Nah, kita ubah negatif 125 itu menjadi pangkat 3. Berapa pangkat 3 hasilnya 125? Tentu adalah negatif 5 pangkat 3. Nah, kalau sudah sama pangkatnya, ini sama ya, antara yang di sini ya, ini ya dengan ini ya. Nah, ini kan sama ya. Oke. Nah, itu artinya kalau sama, berarti tinggal tentukan X-nya ada di bawahnya ya, atau bilangan pokoknya ya. Maka bilangan pokoknya hasilnya adalah X sama dengan negatif 5. Nah, contohnya seperti itu ya, simple ya. Saya pikir nggak ada yang sulit ya. Jadi kalau ada soal seperti itu lagi nanti next. Ya, kemudian X pangkat 2 sama dengan 256. Yang B ya, contohnya adalah X pangkat 2 sama dengan 256. Nah, kalau ini pangkat 2, otomatis di sini berarti menjadi akar. Ya. Berapa? Ya, di sini kan akar 2 ya. Kalau tidak ada angkanya berarti akar 2. Nah, 256. Berapa kali berapa? Hasilnya adalah 256. Ya. Bisa, ini ada dua pilihan. Yang pertama ini adalah 16 kuadrat ya. Maka X ya sama dengan akar ini berarti adalah 16 boleh. Tetapi juga berarti X juga adalah negatif 16. Kenapa? Karena negatif 16 kali negatif 16 hasilnya adalah positif. Ya, hasilnya adalah positif. Ya, di sini hasilnya positif. Oke. Nah, di sini ya. Jadi hasilnya bisa negatif, bisa positif. Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Next kemudian kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, gimana dengan pembagian? Contohnya adalah dengan menggunakan sifat pembagian. Nah, kita lihat contohnya adalah yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah ketika contohnya 6 pangkat 5 ya. Contohnya 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Nah, ini adalah pembagian ya. Ingat-ingat sifat-sifatnya nanti ya. Berarti artinya berarti 6 pangkat 5 kalau dibagi berarti dikurang pangkatnya. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 atau 36. Nah, itu adalah contohnya ya. Nah, kalau seandainya yang ke selanjutnya, ini pembagian ya. Contohnya lagi, ini adalah yang A contohnya. Kemudian yang B. Nah, yang B contohnya adalah negatif 8 pangkat 4 gitu ya. Contohnya adalah negatif 8 pangkat 4 dibagi negatif 8 pangkat 3 contohnya. Maka di sini berubah menjadi negatif 8-nya juga tetap, berarti 4 dikurang 3, maka menjadi negatif 8. Pangkatnya tetap 1. Kalau negatif 8 pangkat 1 hasilnya juga tetap negatif 8. Tapi kalau pangkatnya genap, balik lagi, hasilnya adalah positif. Oke ya, jadi contoh lagi yang C contohnya. Yang C adalah di mana P pangkat 5 contohnya ya.
Kemudian dibagi juga P pangkat 5. Perhatikan ketika dibagi tadi dia apa? Adalah dikurang. Maka hasilnya adalah P pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ya, mulai paham ya. Oke, next kemudian selanjutnya. Oke. Kalau sudah ada soal seperti ini, contohnya lagi. Tentukan hasil pemangkatan. Tentukan hasil pemangkatan. Ya, tentukan hasilnya. Nah, bilangan berikut yang contohnya adalah di sini adalah 3 pangkat min 4. Ya. 3 dipangkatkan min 4. Perhatikan bahwa ketika di sini pangkatkan min, maka hasilnya berubah menjadi 1/4. Diingat-ingat ya, kalau 3 pangkat min contohnya, maka berubah menjadi 1/3-nya pangkatnya berubah menjadi positif. Kalau sudah pangkat positif, tinggal diubah 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat kalau pangkatnya negatif, hasilnya menjadi 1 per pangkat positif. Oke, next. Ya, contoh lagi adalah nyatakan, gitu ya. Atau yang di E dulu aja deh, ya. Yang di E terakhir adalah 25 dikali 1/10 ya, 10 pangkat 4. Contohnya ya. Itu sama dengan berarti adalah 25 dikali 10 pangkat negatif 4. Ya, sama. Ketika ini diubah menjadi positif, perubahan negatifnya menjadi seperti ini. Kemudian dia terus berubah menjadi seperti ini. Menjadi 25 dikali 1, berarti hasilnya adalah 25. 10 pangkat 4 itu berapa? Ya, berarti 10 nolnya 4. Ya, berarti 10.000. Maka menjadi 1/400. Ya, itu adalah hasilnya. Oke ya, contoh-contohnya. Next. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Kemudian contohnya yang nomor 4. Nyatakan, gitu ya. Nyatakan. Kemudian bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat sederhana. Menjadi intinya langsung aja ya. Menjadi bilangan berpangkat sederhana. Berpangkat intinya gitu aja ya. Berpangkat sederhana. Nah, kalau bilangan berpangkat sederhana, contohnya adalah di sini adalah 1/216. Perhatikan 216 itu berapa pangkat berapa supaya hasilnya adalah 216. Ya, berarti menjadi 1/6 pangkat 3. Atau kalau diubah lagi, ya berarti 6 pangkat negatif 3. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, simpel ya, ini yang A contohnya. Kemudian yang B. Yang B adalah contohnya adalah 1/25 X pangkat 6. Nah, 1/25 X pangkat 6. Nah, diubahnya menjadi bilangan berpangkat. Ini sudah berpangkat. Kalau gitu, diubah dong. Gimana? Caranya adalah menjadi 1/. Nah, di sini adalah 25 ya. Maka menjadi 1/25 dikali menjadi 1/X pangkat 6 ya. Nah, kalau 1/X pangkat 6. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi gimana? Gampang. Ubahlah menjadi ke atas menjadi negatif. Maka menjadi boleh diubah menjadi pangkat 5 pangkat 2. Nah, di sini 5 pangkat 2 ya. Diubah ke atas menjadi 5 pangkat negatif 2. Kemudian X-nya berubah menjadi negatif 6. Nah, itu adalah simbolnya. Oke. Saya kira nggak ada yang sulit. Kemudian next. Ya. Kemudian ini namanya eksponensial ya. Saya pikir nggak ada yang sulit ya. Kemudian biasanya ada soal seperti ini. Kita lanjut. Nah,
nyatakan dengan menggunakan pangkat positif. Nah, di sini menjadi nomor berapa tadi ya? Nomor 5 ya sekarang. Nomor 5 contohnya adalah nyatakan, nyatakan menjadi pangkat positif intinya gitu ya, dengan menggunakan pangkat menggunakan pangkat positif. Nah, kalau ada soal seperti ini contohnya, kita lihat yang A, ya. Contohnya adalah 7 pangkat negatif 9. 7 pangkat negatif 9. Nah, diubahnya menjadi berapa? Ya gampang, berarti 1 per 7 pangkat 9. Ya, terlalu gede ya di sini pangkat 9. Nah, simpel seperti itu. Ya, nggak ada yang sulit. Next, yang B. Contohnya lagi adalah negatif 12. Ya, negatif 12 pangkat negatif 10, maka menjadi 1/10. Nah, diingat-ingat, negatifnya tetap, pangkatnya adalah 10. Nah, saya pikir ya gitu-gitu aja ya, tidak terlalu membingungkan ya. Kemudian sekarang nomor 6. Nomor 6 apa? Sederhanakan menjadi pangkat negatif. Nah, sederhanakan menggunakan ya, dengan menggunakan pangkat negatif, dengan menggunakan pangkat negatif. Nah, contohnya adalah berapa? 1/9 pangkat 3. Ini contohnya ya. 1/9 pangkat 3. Ya, diubah aja ke atas, maka menjadi 9 pangkat negatif 3. Ya, saya pikir simpel. B, yang B. Contohnya adalah 4/12 pangkat 7. Jadi 4/12 pangkat 7. Ya, berarti menjadi 4 dikali ya 12 pangkat negatif 7. Selesai. Ya. Simpel kan ya? Oke deh. Kemudian contohnya adalah tulislah, ini yang lain lagi ya, ini contohnya, ini langsung ke soal-soal ya saya. Tulislah dalam bentuk baku, ini dalam bentuk baku, perhatikan, bentuk baku itu hanya memiliki satu angka di depan koma. Contohnya nomor A ini ya, contohnya adalah 876, perhatikan. Itu berubah menjadi apa? Kita hitung 1, 2, maka menjadi 8,76. Ada 2 angka, kalau gitu 100 ya, atau 10 dipangkatkan 2 ya. Jadi di sini ada 2 angka ya, di sini ada 2 angka ya, begitu ya. Kemudian yang B, kalau seandainya seperti ini, 47,690 contohnya, 47,690 ini, perhatikan bahwa dalam bentuk baku hanya satu angka di depan koma, maka kita lihat 1, 2, 3, 4, maka menjadi 4,769 dikali 10 pangkat, kita lihat 1, 2, 3, 4, maka menjadi pangkat 4. Nah, kemudian gimana dengan yang 0, ya, contohnya di sini kebalikannya, contohnya adalah 0,00 gitu ya, nolnya 3 kali ya, 546. Perbedaannya di sini adalah ketika di sini pangkatnya positif, ini pangkatnya negatif, maka menjadi berapa ya? Kita hitung aja ke depan. 1, 2 di sini ya. Oke, maka menjadi, kita tulis dulu 5,46 dikali. Kita hitung dari sini ya. Di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kalau gitu menjadi 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Ini di sini kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai situ ya. Itu adalah contohnya. Next, kemudian kita lanjut ke bilangan pecahan berpangkat. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Oke, kalau yang di sini adalah pecahan berpangkat. Bilangan
pecahan berpangkat. Nah, contohnya adalah di nomor 1. Di situ ada 3/5 pangkat 4. 3/5 dipangkatkan 4. Nah, kalau soal seperti ini, pangkatkan masing-masing, maka menjadi 3 pangkat 4 dibagi 5 juga pangkat 4. Ya, jadi menjadi berapa? Ya, tinggal dihitung 3 pangkat 4 itu berapa, kan gitu ya. 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Per berapa 5 pangkat 4 adalah 625. Nah, itu adalah contohnya. Ya, jadi kalau di pecahan seperti ini, pangkatkan masing-masing. Oke ya, paham ya? Kemudian next, contohnya lagi adalah negatif 2 pangkat 4, negatif 2/3. Negatif 2/3 ya. Kemudian di situ dipangkatkan 4 lagi. Perhatikan kalau di dalam, ingat nggak ya? Tadi kalau ada negatif tapi dalam kurung, dia pasti kalau pangkatnya genap menjadi positif. Ya. Jadi gimana hasilnya? Gampang. Jadi negatif 2/3, 1 dikalikan. Nggak usah, maka langsung aja. Maka menjadi dalam kurung negatif 2 pangkat 4 gitu ya. 2, sorry. Maka menjadi negatif 2 pangkat 4 dibagi, atau langsung begini saja biar tidak membingungkan. Berarti menjadi negatif 2/3. Dikalikan biar tidak bingung ya. Dikalikan adalah negatif 2/3, 4 kali ya, negatif 2/3. Kemudian di sini juga dikalikan, terakhir adalah negatif 2/3. Ini sebanyak 4 kali. Maka hasilnya berapa? Perhatikan bahwa negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Maka hasilnya adalah positif. Maka menjadi 16/3 pangkat 4 itu adalah 81. Nah, itu adalah contohnya supaya lebih paham. Oke ya. Next, kemudian gimana dengan yang soal seperti ini berikut ya. Nah, contohnya adalah di C adalah 3 ya. 3/5A. Perhatikan 3/5A. Kemudian pangkatnya negatif. Perhatikan ya. Kalau ada soal seperti ini, sebenarnya gampang, balik saja. Ya, baliknya gimana? Gampang. Maka menjadi 5A/3. Pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi nggak usah seper kelamaan. Ya. Jadi langsung aja ubah menjadi seperti ini. Ini trik baru mungkin ya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal dipangkatkan. 5 pangkat 3 itu adalah 125. Kemudian A-nya pangkat 3. Kemudian per 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, itu adalah jawabannya ya. Simple ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjut ke ya. Contohnya adalah perkalian bilangan bentuk akar. Di sini adalah perkalian akar ya, kita aja ya, perkalian bentuk akar atau perkalian akar kita aja biar simple, akar. Nah, contohnya adalah akar berapa ya supaya lebih cepat ya. Contohnya akar yang A, contohnya adalah akar 12 dikali akar 5 contohnya. Nah, perhatikan kalau ada akar dengan akar, langsung saja menjadi akar 60. Apakah sudah sampai di sini? Tidak. Ya. Apakah ada yang bisa dibuat supaya menjadi akar itu keluar? Bisa. Berapa? Adalah 4. Ya, di sini menjadi 4 dikali 15. Nah, 4 ini diubah keluar, maka menjadi berapa? Ya, akar 4 itu adalah 2, maka menjadi akar 15. Nah, itu adalah contoh-contohnya ya. Simple itu ya, sesimpel itu ya. Next, kemudian
kita lanjutkan ya. Gimana dengan yang tentukan hasil seperti ini contohnya. Contohnya adalah 8 pangkat setengah. Oke, 8 pangkat setengah. Ini pangkatnya pecahan ya. Dikalikan, perhatikan. Kalau dibagi tadi dikurang ya. 8/6 ya. Kalau tadi dibagi itu dikurang, nah kalau dikali berarti ditambah, maka menjadi berapa? Maka menjadi, nggak usah dipikirinnya dulu ya, maka menjadi 8 pangkat setengah ditambah 1/6. Nah terus gimana kalau sudah seperti ini pangkatnya? Ya ini kurang gede ya, ini saya hapus dulu untuk yang 8-nya supaya agak besar. Nah kalau sudah seperti ini, ubahlah menjadi penyamaan penyebut ya, maka diubah menjadi 8. Di sini karena 6 bisa dibagi 2, ubahlah menjadi, nah di sini menjadi, di sini adalah pangkat 6 ya. 6 di sini juga pangkat 6, maka menjadi di sini 1. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 tetap 3, maka menjadi 8 pangkat 4/6, atau kalau disederhanakan menjadi 8 pangkat 2/3. Apakah selesai? Sebenarnya belum. Kita ubah supaya apa? 8 ini bisa dibagi ke situ, dibagi pangkat 3, ubahlah menjadi 2 pangkat 3. Nah 8 itu berubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian baru dipangkatkan 2/3. Kalau sudah seperti ini, simple, coret saja ya, yang 3 dengan 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Oke ya, sampai di sini saya yakin paham penjelasan saya ya. Kemudian next ya, ini kalau penjumlahan. Nah gimana dengan yang pangkat dipangkatkan lagi? Contohnya bunyinya adalah sederhanakan ya, sederhanakan. Oke, nah kalau sederhanakan berarti menjadi contohnya adalah 4 pangkat 3/4, contohnya yang A ya. 4 pangkat 3/4. Kemudian di situ dipangkatkan 2. Perhatikan bahwa ketika dipangkatkan ya, dipangkatkan itu berarti pangkatnya dikali, maka menjadi ya, menjadi di sini menjadi 4 pangkat 6/4 ya. Kalau contohnya pecahan setengah dikali 2 berarti kan 2/2 ya, sama. Nah apakah bisa diubah menjadi pangkat yang lain? Nah kita ubah, coba ya. Maka diubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian pangkat 6/4. Perhatikan ya, kita kalikan, karena pangkat dipangkatkan berarti dikali, maka menjadi 2 pangkat 12 dibagi 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Oke, sampai sini mulai paham ya. Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke, next kita lanjutkan ya. Jadi kalau nanti ada soal-soal dan sebagainya, simple ya. Kita langsung aja ke akar. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat. Oke, contohnya ya. Tentukan hasil akar-akar berikut dan sebagainya. Nah, saya pikir tidak terlalu rumit ya. Maka kita lanjut aja merasionalkan ya, perkalian dan pembagian akar. Kita langsung aja. Di sini adalah perkalian dan pembagian akar ya. Di sini perkalian dan pembagian akar. Contohnya adalah yang di sini adalah yang B contohnya ya. Ketika di sini ada akar 3 dikali akar 12, maka hasilnya adalah akar 36. Akar 36 berapa? Ya 6 ya. Akar 36 itu adalah 6. Jadi sesimpel itu. Yang C contohnya lagi. Kemudian adalah 2 akar 3
dikalikan dengan akar 15. Maka perhatikan di sini akar dikalikan akar, maka 2 di sini akar 45. Berapa kali berapa hasilnya supaya bisa dikeluarkan menjadi bilangan bulat? Oke, kita ubah menjadi 9 dikali 5. Kalau gitu akar 9 berapa? Akar 9. Akar 9 adalah betul 3, maka 2 kita keluarkan menjadi kali 3. Kalau dikeluarkan menjadi kali ya. Kemudian akar 5, maka menjadi 6 akar 5. Nah, sesimpel itu juga ya. Tidak ada yang sulit. Oke. Sampai sini paham juga ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sederhanakan akar-akar, contohnya ya, sederhanakan akar-akar. Kalau seandainya seperti itu, kita lihat pada sederhanakan, di sini sederhanakan ya. Sederhanakan akar-akar ya. Nah, kalau seandainya seperti itu, contohnya adalah akar 75, contohnya. Akar 75. Carilah angka yang bisa dikeluarkan menjadi akar berapa? Oke, berarti adalah 25 dikali 3. Oke ya, 25 dikali 3 itu berapa? Akarnya 25 adalah 5. Maka di sini akar 3. Nah, itu contohnya ya. Simpel. Yang B, contoh lagi yang B. Kemudian yang B di sini ya. Oke. Contohnya lagi adalah akar 48. Nah, akar 48 itu berapa? Saya bingung, Pak. Boleh dicoba 2 kali 24? Boleh, 2 dikali 24. Pertanyaannya, apakah 24 itu bisa diakar ataupun yang 2? Tidak. Maka kita cari boleh. Berapa lagi? 2 dikali 4 dikali 6 boleh. Oke. Ini pelan-pelan ya, jadi cara panjang, tapi nggak apa-apa. Perhatikan bahwa di sini adalah angka 4. 4 itu akarnya berapa? 2, betul. Kalau akarnya 2 kita keluarkan. Maka tinggal menjadi, ya, tinggal menjadi berapa? Tinggal menjadi 2 dengan 6-nya. Kita tulis di sini 2 dengan 6. Berapa 2 dengan 6? 2 dikali 12. Di sini 12, betul ya? Nah, 12 itu berapa? Apakah 6 bisa diakar? Tidak. Apakah 2 juga bisa diakar? Tidak. Kalau gitu berapa? 12 itu. 12 adalah menjadi 4 dikali 3. Nah, kalau gitu keluarkan yang 4. Akar 4 berapa? 2. Diingat-ingat, kalau 2 dikeluarkan menjadi akar, ini 4-nya dikeluarkan menjadi 2, maka dikali menjadi akar 3. Sesudah itu 2 kali 2 adalah 4 menjadi akar 3. Nah, itu adalah contohnya ya. Saya pikir nggak ada yang sulit buat kalian belajar tentang akar pangkat. Next. Kemudian ada soal seperti ini. Oke, ada soal contohnya adalah tentukan hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan ya, penjumlahan di sini. Oke, penjumlahan. Nah, kalau ada soal seperti ini, contohnya yang A, akar 7 ditambah 4 akar 7. Nah, berapa? Ya, kita hapus dulu ya. Ini 7 ya. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada, di depan tidak ada angka ya, itu berarti artinya 1. Maka tinggal jumlahkan angkanya saja. 1 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 5 akar 7. Ya, jadi simple. Kemudian next. Supaya lebih paham. Contohnya 8 akar 3. 8 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, kalau ada soal seperti itu, ya tinggal yang angka depan ini dikurangi. 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Maka menjadi akar 3. Ya, kayak gitu. Ya, simpel kan? Tidak ada yang sulit? Oke. Maka kita lanjut lagi.
Contohnya mana lagi ya? Sekarang hasil perkalian. Ini tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Ini sudah pengurangan, ini penjumlahan. Sekarang perkalian, ya. Perkalian. Oke. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini contohnya adalah akar 2, gitu ya. Contohnya yang A ya. Akar 2 kemudian dikali 3 ditambah akar 8. Nah, kalau ada soal seperti ini tinggal kalikan masing-masing. 3 dikali akar 2 berarti otomatis dari 3 akar 2. Akar 2 kali akar 8 maka menjadi ditambah akar 16. Perhatikan akar 16. Berapa akar 16? Berapa kali berapa hasilnya 16? Betul, maka menjadi 3 akar 2 ditambah 4. Ingat-ingat ya caranya. Nah, simpel kan? Next, kemudian B. Contohnya lagi adalah akar 6 dalam kurung 2 akar 8 kemudian dikurang akar 12. Ya. Di situ adalah akar 12. Nah, kita kalikan akar dengan akar, maka 2-nya tetap. Akar 6 kali akar 8 berarti menjadi akar 48. Kemudian dikurang 6 kali 12 adalah akar 72. Nah, ini belum selesai. Tadi 48 berapa kali berapa hasilnya supaya bisa diakarkan. Boleh langsung saja. Maka menjadi 16 dikali 3. Di sini juga bisa. Berapa akarnya? 72 itu adalah contohnya adalah 6 dikali 12 tidak bisa. 6-nya tidak bisa. 36. Nah, hasilnya adalah 36 dikali 2 ya, 36 dikali 2 maka 16-nya keluar, betul ya, 16 keluar menjadi angka 4 karena akar 16 itu 4, kita akar 3 tetap, kemudian dikurang 36 itu akarnya 6, akar 2 kali 4 hasilnya 8, akar 3 dikurang 6 akar 2. Nah, simpel itu. Hasilnya sampai sini, Pak. Iya. Kenapa kok tidak yang lain? Karena ini akar 2, ini akar 3, jadi tidak bisa dikurang. Oke ya. Simpel kan ya. Kemudian contohnya, tentukan hasil perkalian. Lagi ya, perkalian. Dan sebagainya. Contohnya perkaliannya yang seperti ini. Contohnya adalah akar 5 ditambah 7, akar 5 ditambah 7, kemudian dikali akar 5 ditambah 9. Oke, kita ngalikannya satu-satu, sama kayak dulu ya, pelajaran kelas berapa itu ya, untuk mungkin perkalian faktor ya. Nah, ini kita kalikan satu-satu. Yang depan dengan ya, ini dengan ini akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5 karena akar 5 kali akar 5 itu adalah akar 25, maka akar 25 hasilnya 5. Kemudian kita kalikan yang ke belakang, akar 5 dikali 9 maka menjadi 9 akar 5. Nah, kemudian di sini juga sesudah ini selesai yang belakang, 7 dikali akar 5 menjadi 7 akar 5, dan kemudian yang terakhir 7 dikali 9 maka hasilnya adalah 63. Nah, kalau sudah seperti ini jumlahkan angkanya. 5 tambah 63 adalah 68. Kemudian ini dengan ini jumlahkan, maka 9 tambah 7 hasilnya adalah ditambah dengan 16 akar 5 ya. Itu adalah hasilnya. 68 ditambah 16 akar 5. Simpel kan ya? Oke, next. Gimana dengan merasionalkan? Oke, ini terakhir aja ya, merasionalkan. Rasionalkan. Oke, rasionalkan. Rasionalkan contohnya adalah
Yang A, contohnya 1/3. Perhatikan 1/3. Nah, kalau ada soal seperti ini, rasionalnya adalah menjadi 1/3 kalikan dengan penyebut yang sama. Maka menjadi akar 3. Nah, ini dikalikan. 1 kali akar 3 berarti menjadi akar 3. Akar 3 kali akar 3, di sini 1 boleh, nggak apa-apa ya. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Maka diperoleh hasil adalah 1/3 akar 3. Ya kan, simpel ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau 1 dibagi 3 ya 1/3. Oke, next. Yang B. Contohnya adalah menjadi contohnya adalah akar 3 ya. Akar 3 kemudian dibagi adalah 2 akar 5. 2 akar 5. Nah, kalau soal seperti ini ya, kalikan saja dengan akar 5-nya. Tidak usah 2 akar 5 ya, tapi kalikan akarnya saja menjadi akar 5. Di sini juga akar 5. Maka hasilnya berapa? Ya, kita lihat akar 3 kali akar 5 berarti akar 15. Kemudian per akar 5 dikali akar 5. Ya, 5 dikali 2 berarti hasilnya 10. Maka menjadi ya, kalau soal seperti ini, kalau angkanya tidak ada di depan, maka menjadi 1/. Ingat-ingat ya. Kalau depan ini nggak ada berarti artinya 1 ya, akar 15. Nah, ini adalah hasilnya. Simpel ya. Kemudian next, yang lainnya. Gimana dengan yang seperti ini? Contohnya adalah 3, contohnya yang C ya. 3 plus akar 2. Oke, 3 plus akar 2. Nah, kalau ada soal seperti itu, ya, berarti pengalinya perhatikan. Kalau sini plus, di sini berubah menjadi min. Diingat-ingat ya. Jadi kalau di sini plus yang di bawah ini pengalinya adalah min, ya. Maka per juga di sini adalah 3 dikurang akar 2. Nah, pengalinya seperti itu, ya. Kemudian kita kurung yang itu ya, maka menjadi 3 dalam kurung dikalikan ya. Kemudian akar 2. Kemudian kita per 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Langsung saja ya, akar 2 dikali akar 2 berarti adalah dikurang 2 ya. Jadi kalau ada plus ada min, diingat-ingat ya, kalau ada plus ada min berarti tinggal yang depan kali depan hasilnya 9, plus dikali min hasilnya adalah min, maka akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini boleh dikalikan satu-satu. Yang ini ya, ini dikalikan ya, maka menjadi 9 dikurang 3 kali akar 2, maka menjadi dikurang 3 akar 2, baru dibagi itu 7. Nah, sampai situ saja. Simpel. Ya, tidak ada yang sulit. Oke. Jadi, atau menjadi kalau seandainya tidak disederhanakan, tidak dikalikan, ya sampai sini boleh, maka menjadi berapa? Berarti 3/7. Nah, kalau seandainya ini ya, 9 kurangi 2 kan 7 ya. Maka di situ dikalikan jadi dalam kurung adalah 3 dikurang akar 2. Boleh. Ya, ini dikalikan hasilnya juga ini, ya. Oke. Next. Yang terakhir. Kalau ada soal seperti ini. 8. Oke, yang selanjutnya ya. Tadi adalah nomor berapa tadi? Kita lihat C ya, sekarang D. Ya, terakhir. Perhatikan bahwa ketika ada akar 3, 8 aja langsung ya, 8 dibagi akar 5 min 1 ya, maka di situ pengalinya tetap menjadi ya akar 5 ditambah 1 per akar 5 ditambah 1. Jadi kalau sini min, sini plus, sini min, bolak-balik kayak gitu ya.
Nah, kita kalikan, maka menjadi 8 dalam kurung akar 5 plus 1. Kemudian per, di sini akar 5 kali akar 5, ya 5 dong, gitu ya. Min 1 kali plus 1, ya min 1. Ya, maka hasilnya adalah 8, saya kurung tetap ya, per 4. Nah, karena 5 kurangi 1, 4, di situ menjadi, ya, dalam kurung adalah akar 5 ditambah 1. Ya, jadi kalau soal seperti ini gampang. 8 bagi 4 berapa ya? 2. 2 dalam kurung akar 5 ditambah 1. Sampai sini boleh. Atau mau dibuat dijadikan yang lain boleh. Jadi apa? Ya jadi ini. Jadi 2 kali akar 5 berarti menjadi 2 akar 5. 2 kali 1 berarti ditambah 2. Selesai. Ya, simple. Oke, saya pikir cukup sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye-bye.